Waalaikumsalam. Salam aspirasi. Salam aspirasi. Halo, apa kabarnya nih? Baik, alhamdulillah. Oke, kali ini tim Teras Channel mau nanya-nanya tentang gaming dan e-sport. Lu tinggal jawab aja nih pertanyaan dari kita. Langsung aja ke pertanyaan pertama. Gaming zaman dulu dan zaman sekarang bedanya yang pasti playernya ya. Playernya, yang kedua itu pasti fansnya. Dalam arti hal gini, game zaman dulu itu kebanyakan tuh macam MMORPG, terus cuman FPS kayak CS gitu-gitu ya. Nah kalau sekarang itu banyak yang udah masuk ke seperti Dota, Mobile Legends, dan perbedaannya tentu kalau sekarang itu karena seiring berkembangnya zaman, udah banyak kompetisi-kompetisi di luar sana. Ada organisasi resminya juga yang mewadahi, disupport oleh pemerintah juga. Beda keseriusannya. Zaman dulu kan kalau gue ngelihatnya orang-orang masih cuma sekedar main-main aja gitu ya, main sekedar have fun. Kalau sekarang banyak yang udah dijadiin cita-cita, kayak anak kecil ditanya, besar mau jadi apa? Mau jadi pro player, udah bisa kan? Ngomongin gaming ya, zaman dulu kayaknya orang main game itu cuma buat fun-fun aja ya, buat seru-seruan, bareng-bareng temen gitu. Buat nongkrong, gak ada kegiatan, main game bareng-bareng. Kalau sekarang tuh kayaknya udah jadi duit ya, orang pastinya buat main game, buat diseriusin, buat diarahin buat masuk ke tim e-sport atau dan sebagainya. Biasanya kalau menurut saya pribadi itu ekosistemnya sudah lumayan besar. Ekosistemnya sudah lumayan besar, punya fanbase-nya juga lumayan besar, dan punya organisasi resmi yang mewadahi, dan tentunya masuk ke turnamen-turnamen nasional maupun di Asia Tenggara ya, untuk dipertandingkan. Mungkin dari segi kompetitifnya. Gaming yang disebut e-sport karena ada kompetisinya ya, lebih ke arah kompetitif mungkin ya. Kalau zaman dulu kan ya main cuma buat gitu-gitu aja. Kalau sekarang ada prestasinya gitu kan ya, bisa entah itu dimasukin CV atau jadi kayak gimana gitu kan. Oke, mungkin kalau game biasa itu lebih ke hanya untuk melepas penat, melepas lelah gitu ya, untuk cari have fun. Nah, untuk game-game yang ada di dalam e-sport itu sangat membutuhkan strategi, teamwork, dan perilaku individu. Dalam arti hal manner lah gitu. Karena dalam tiga hal itu, apabila ada satu yang kurang, itu pasti akan mempengaruhi kualitas dari tim itu sendiri. Game yang biasa ya mungkin arcade game ya. Game-game yang kayak dingdong gitu, PS. Kalau yang di sport ya pasti lebih kompetitif gitu ya. Ada kejuaraannya, ada liganya, ada regulasinya, semuanya udah diatur di situ. Banyak sih ya. Mungkin kalau setahu saya yang bisa saya sebutin tuh mungkin kayak Dota 2 ya. Valorant, Point Blank, LOL, Wild Rift, ada CSGO, Mobile Legends, PUBG M, Mobile Legend, PUBG Mobile juga ya. masih banyak lagi sih yang lainnya kayak Free Fire juga termasuk kok. Yang pertama tentunya dengan support dari kita semua sebagai penonton, sebagai viewers, dan fans-fans itu semua harus support. Jangan ada yang menjatuhkan, menjelekan, dan segala macamnya. Yang pertama udah pasti apresiasinya itu dari gaji, bonus, dan segala macam ya. Yang kedua, dukungan baik dari fans maupun kalangan komunitas dari si e-sportnya itu sendiri. dukungan dari si negaranya sendiri sih.
terus cari talent-talentnya yang lebih berkompeten, jangan cuma karena dia kenal siapa, anaknya siapa, malah dipanggil buat ikutan kejuaraan dunia. Dan yang kedua, kalau menurut gue pribadi itu ya dari support lah ekosistemnya, baik dari timnya dan dari pemerintah. Perlu banget lah. Tuh udah bawa nama Indonesia gitu ya ke ranah dunia. Itu udah keren banget menurut gua. Perlu banget dong. Itu harus dan wajib kita apresiasi karena nama Indonesia tuh dibawa sampai keluar, bro. Perlulah. Dia udah bawa nama baik Indonesia kan, di kelasnya udah dunia lagi. Itu sebenarnya bad attitude banget sih. Setahu gue dari yang gue lihat, fans yang toxic itu rata-rata mereka ngumpet di balik fake account atau ya mungkin fake akun kedua atau segala macam yang tujuannya cuman buat ngadu domba lah, cuman ngejelekin karena misalkan ya gue kasih contoh, mereka fans EVOS lah taruh RRQ yang juara. Ya mereka akan menghujat RRQ-nya. Begitu pula sebaliknya, EVOS yang juara. Fans RRQ pun akan menghujat fans EVOS-nya. Oknum ya, saya bilang oknum, bukan fans yang real fans gitu. Menurut gua, aduh yang kayak gitu-gitu tuh gimana ya, susah sebenarnya ngontrol ya. Namanya netizen ya, mulutnya, tangannya nggak bisa kita kontrol gitu. Kontrol itu ada di diri masing-masing. Cuma kayaknya itu balik lagi ke kita masing-masing ya, ke personality orangnya gitu. Kayaknya yang kayak gitu-gitu kritik boleh, tapi yang membangun gitu. Atau memberi saran atau apa. Dan mungkin si pro player atau tim gitu, coba deh gitu, ajak ngomong aja coba hatersnya gitu, satu diundang di Discord, ajakin ngobrol gitu. Maunya gimana gitu, apa sih yang lu benci dari gue gitu. Biar ketemu gitu solusinya. Nah untuk fans-fans yang oknum, yang toksik, yang segala macem, itu kalau bisa lebih appreciate lah kepada player-player gitu, kepada tim-tim besar maupun tim-tim kecil, karena perjuangan mereka tuh nggak sekecil itu, perjuangan mereka tuh besar dan belum tentu kalian itu bisa sampai ke titik itu, belum tentu bisa sampai masuk ke tim itu. Ya mungkin mereka juga ada jealous, ada gimana ya, gitulah. Intinya sih untuk fans-fans yang toxic tuh ya kurang-kurangin lah. Lihat aja apa yang udah lu bisa lakuin buat negara lu, buat lingkungan sekitar lu, buat keluarga lu gitu. Gak usah pikirin orang udah sukses atau belum, orang juara atau belum. Gak usah pikirin ke situ dulu. Main game itu untuk anak-anak ya sebenarnya bagus kalau menurut gua, apalagi game online. Apalagi kalau misalkan mereka main gamenya ketemu orang yang bukan dari luar Indo gitu, pasti banyak ada hal gitu yang jadi pengetahuan buat dia yang nggak ditemuin di sekolah gitu ya. Cuma bukan berarti mereka harus berhenti sekolah untuk jadi pro player gitu. Tetap tanggung jawab utamanya adalah ya belajar, tetap belajar. Cuma ya main game mah silakan gitu, tapi ada batasan-batasan yang harus diterapkan dari orang tuanya. Itu mungkin banyak banget ya kasusnya. Maksudnya ya di lingkungan sekitar kita, di lingkungan kecil pun itu pasti ada. Jadi mungkin untuk para orang tua itu harus lebih care ya, lebih care sama anak dan lebih turun sedikit lah, lebih turun sedikit untuk ya bahasanya kepo lah gitu. Apa yang anak lakuin? Oh gamenya game apa yang dimainkan gitu. Kalau memang gamenya itu berpotensi untuk karir, untuk bisa dia ngejar cita-cita, it's okay, cuman tetap dibatasin. Karena sekolah itu, pendidikan itu nomor 1. Tetap itu, nggak bisa nggak. Ya emang benar sih, mungkin dia punya motivasi ya. Gue ngelihat siapa tadi
yang juara dunia itu segala macam, dia pengen jadi kayak gitu juga kan, pengen jadi pro player, pengen jadi pekerjaannya di masa depan tuh emang jadi pro player ya. Jadi dia menekuni si game itu, ya nggak apa-apa sih. Saran gue, yang pertama try hard, yang kedua jaga attitude, yang ketiga jangan pernah lepas kesempatan yang ada. Sarannya ya lu harus siap gambling sih, karena gue juga dulu sempat bercita-cita kan ya pengen jadi pro player e-sport. Tapi kalau emang lu jadi gitu jadi pro player di e-sport ya lu emang bakal sukses gitu. Cuma kalau sekalinya lu gagal, lu udah latihan segala macam, lu udah ngebuang segalanya tapi taunya lu gagal, ya lu harus siap juga tuh mentalnya tuh. Lu tetap jadi pengangguran gitu kan. Jadi Kang Salak. Bangsat. Baik-baik cari link dah. biar apa ya? Kalau mau trial masuk tim-tim e-sport kayak gitu, apalagi kayak Mobile Legends ya, kayak menurut gue tuh sayang banget dari liganya itu aja timnya gitu. Kayak banyak sebenarnya di luar sana anak-anak yang berbakat juga, tapi akhirnya cuma jadi joki dan segala macam kayak gitu-gitu kan. Sebenarnya sayang gitu. Kayak mereka tuh butuh wadah deh kayaknya. Kenapa gue bilang try hard? Karena kebanyakan anak muda jatuh sedikit udah ngeluh duluan. Dia nggak tahu perjuangan pro player yang sekarang udah ada di atas, level atas, yang udah jadi juara dunia itu pengorbanan dan perjuangannya mereka nggak tahu. Yang ada pokoknya maunya enak aja. Karena sekarang ekosistem e-sport ini udah besar banget ya. Jadi baru masuk tim udah nuntut gaji besar. Baru masuk ini nggak cocok sama teman-teman player yang lain. Nggak bisa kayak gitu, bro. Yang pertama itu harus try hard dulu yang penting. Try hard dan attitude sih. Attitude itu harus bisa nerima dan harus bisa apa ya? Ya legowo lah bahasa Jawanya. Intinya ya try hard. Lebih disediain ini sih, apa namanya Ban? Ya wadahnya gitu. Kan di Indonesia kayak internet juga buduk banget ya dibandingin negara lain. Ya coba difasilitasi lah gitu. Saran gue sih buat pemerintah mungkin ya lebih bisa mengakomodir lah ya atlet-atlet kita yang udah masuk ke level internasional maupun nasional. Jujur aja sih gue udah cukup bangga sebenarnya ngelihat udah banyak sekarang wadah-wadah organisasi kayak ISPA, terus Menpora juga udah mensupport. Kayak kemarin tuh contohnya mungkin pas di SEA Games kita kan ada mewakili e-sport juga kan dari Indonesia, itu mewakili ngirimin perwakilan lah gitu. Meskipun gue juara, waktu itu kalau nggak salah sempat juara 2. Gue lupa itu Asian Games apa SEA Games gitu. Kita juara 2, juara satunya itu Filipina untuk divisi Mobile Legends. Intinya pemerintah harus lebih mengakomodir aja sih. Jadi mungkin lebih membantu untuk tim-tim besar ini memfasilitasi player-playernya gitu. Kalau untuk sekarang sih kalau menurut gue udah cukup baik, cuman harus lebih baik lagi. Lebih ini sih kayaknya nggak cuma e-sport doang ya, di berbagai bidang olahraga pun juga kayaknya pemerintah tuh nggak all out gitu. Padahal kan prestasinya buat negara ini juga gitu kan, mengharumkan nama bangsa juga, dikenal di dunia gitu. Kayaknya lebih fasilitasnya ya, terutama tuh entah itu device, entah itu internet, entah itu tempat tinggal buat mereka, mesnya. Kayaknya mesti di ini deh, lebih bagus. Oke, gue terima kasih atas waktunya. Yoi, sama-sama, Fred. Waalaikumsalam. Salam aspirasi.